Alhamdulillah pada hari ini bantuan sudah turun SP2D-nya dan langsung dicairkan merata di berbagai wilayah di daerah ini. Cairnya banyak yang double alias 2 kali lipat. Ada informasi terbaru di tahap 2 besok ada tambahan cair atau tambahan komponen dengan 2,7 juta per KPM. Begini cara dapatnya. Nah, seperti apa beritanya dan informasi selengkapnya mari kita simak bersama-sama tentunya setelah intro berikut ini. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai untuk kita semua dan salam damai untuk masyarakat Indonesia. Berjumpa lagi dengan channel Naura Vlog, channel membahas tentang bantuan dari pemerintah. Nah, di video kali ini teman-teman kita akan kembali memberikan informasi penting dan gembira bagi keluarga penerima manfaat, utamanya penerima manfaat PKH BBNT dan bantuan tambahan lainnya. Karena dalam kesempatan video kali ini kita akan membahas, alhamdulillah pada hari ini SP2D sudah diturunkan oleh pemerintah, kemudian sudah dicarikan secara merata di berbagai wilayah di daerah ini. Banyak juga yang cair 2 kali lipat alias double. Kemudian ada informasi baru di tahap kedua besok ada tambahan cair 2,7 juta per KPM. Begini cara dapatnya. Nah, seperti apa beritanya dan informasi selengkapnya mari kita simak bersama-sama. Tentunya jangan skip agar kalian tidak gagal paham dalam menyerap informasinya. Namun sebelum kita ke informasi selengkapnya bagi kalian yang baru bergabung atau melihat channel Naura Vlog, mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share, dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita dari channel Naura Vlog. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak dan semoga rezeki kalian lancar jaya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, baik sahabat sosial dimanapun Anda berada, mari kita langsung saja ke informasi selengkapnya. Sahabat sosial dimanapun Anda berada, kita sudah memasuki di tanggal. Nah, teman-teman semuanya, kalau teman-teman adalah penerima manfaat PIP, silakan cek secara berkala program Indonesia Pintarnya, karena mulai dari hari Senin kemarin sudah dicairkan untuk tahap yang pertama. Sahabat sosial bisa dicek secara berkala di ATM Bank BRI untuk jenjang SD SMP ataupun Bank BNI untuk jenjang SMA SMK, dan juga untuk KIP kuliah juga sudah mulai tersalurkan. Jadi bagi teman-teman silakan cek secara berkala saja ya untuk program Indonesia Pintarnya. Di samping itu kita informasikan untuk PKH tahap kedua sudah proses 2 hari semenjak tanggal 7, 8, dan 9 kemarin hari Senin untuk proses verifikasi dan validasi data terbaru DTSN. Jadi bagi teman-teman yang kemarin sudah di ground checking ataupun tidak di ground checking, karena teman-teman semuanya tidak seluruh KPM, baik itu KPM PKH 10 juta maupun KPM BPNT 18,8 juta itu dilakukan survei. Yang dilakukan survei adalah untuk penjelasan lebih lanjut terkait data terbarunya. Bagi yang tidak disurvei artinya memang tidak perlu disurvei kembali. Semoga saja yang tidak disurvei adalah langsung lolos untuk DTSN. Bagi yang disurvei ground checking berarti ada penegasan apakah benar KPM tersebut benar-benar masyarakat yang kurang mampu atau sudah sejahtera. Seperti itu teman-teman ya. Saya doakan semoga yang sudah di ground checking maupun yang tidak di ground checking semoga lolos di DTSN di tahap kedua besok sahabat sosial. Dan namun kita berikan bocoran bagi yang tidak akan lolos adalah bagi teman-teman yang memiliki daya listrik 2200 volt ampere. Nah, ada yang bertanya di kolom komentar, ketika dilakukan ground checking ternyata KPM tersebut adalah sedang menumpang di rumah mertua. Namun untuk rumah mertuanya itu cukup bagus, kemudian juga untuk daya listriknya 2200 volt ampere, kemudian memiliki motor dan lain sebagainya, itu tetap dihitung sebagai KPM yang sejahtera. Jadi teman-teman untuk rumah apapun, mau menumpang, mau mengkontrak, itu tetap dihitung sesuai dengan aset yang ada ya teman-teman. Jadi itu menjadi patokan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Jadi bagi teman-teman yang masih menumpang di rumah mertua, orang tua, ataupun mengontrak, ataupun nyewa, itu tetap dihitung sesuai dengan kondisi rumah yang ada ya sahabat sosial. Tidak ada alasan untuk ini bukan rumah pribadi, ini bukan rumah sendiri. Tetap akan dihitung oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Seperti itu teman-teman, untuk patokan apakah teman-teman akan dapat PKH tahap kedua atau tidak. Nah teman-teman, alhamdulillah pada hari ini di hari Rabu ternyata ada salah satu wilayah tentunya lewat pemerintah daerah sudah menurunkan SP2D dan sudah dicairkan mulai pada hari ini tanggal 9 di hari Rabu. Alhamdulillah teman-teman semuanya, itu adalah bantuan sosial
KJP Plus khusus untuk wilayah DKI Jakarta. Nanti kita akan bahas terkait PKH ya, kita akan bahas terlebih dahulu untuk KJP Plus. Nah, KJP Plus teman-teman semuanya banyak yang dicairkan double. Karena apa? Di tahap 1 kemarin banyak yang tidak dicairkan. Nah, alhamdulillah tahap kedua ini berarti dirapel 2 kali. Teman-teman bisa lihat ya, untuk bukti bahwa KJP Plus dicairkan secara double. Yang pertama adalah alhamdulillah ternyata double Bunda Panda bisa lihat ya pos jamnya. Jadi KPM tersebut untuk yang pertama cair 266.000, kemudian beberapa jam kemudian setelah penarikan ada saldo masuk kembali dengan jumlah Rp516.000. Jadi yang jelas KPM tersebut adalah cair 2 kali pada hari ini. Kemudian ada lagi, assalamualaikum, semua info aja hilal cair lagi double hari ini, baru aja cek saldo sebelum dan sesudah tertera di foto SD Cibubur Jakarta Timur lolosin min. Jadi yang satu ketika dicek ada saldo Rp571.000, kemudian sudah dilakukan pencairan, kemudian beberapa jam kemudian kembali dilakukan cek karena memang KPM tersebut tahap 1 belum cair, akhirnya ada saldo kembali dengan jumlah Rp1.071.000. Alhamdulillah teman-teman ya. Jadi bagi penerima KJP Plus silakan cek secara berkala karena banyak yang dicairkan secara double. Namun tidak seluruhnya cair double, ada juga beberapa KPM yang dicairkan 1 kali. Kemungkinan KPM yang 1 kali adalah di tahap pertama sudah dicairkan. Seperti contoh di keterangan bawah yang ada keterangan tabungan, yaitu dengan jumlah plusnya adalah Rp750.000. Ada juga yang lainnya, ada saldo masuk. Ada yang kaget ya teman-teman karena jenjang SD adalah 400-an. Kenapa cairnya adalah Rp731.000? Karena itu adalah double bantuan. Ada juga yang cair dengan jumlah Rp284.014. Jadi selamat bagi penerima manfaat KJP Plus. Silakan manfaatkan dengan baik. Namun memang untuk KJP Plus tidak seluruhnya bisa ditarik secara tunai karena akan ditukar dengan beras, daging ayam, telur, dan lain sebagainya. Karena itu untuk memenuhi kebutuhan anak-anak sekolah dan terhindar dari stunting. Itu untuk moto pertama dari KJP Plus untuk meningkatkan daya gizi bagi anak-anak yang menerima KJP Plus tersebut, teman-teman. Kemudian untuk informasi terbaru, ada beberapa media yang mengabarkan bahwa di tahap 2 besok ada penambahan komponen dengan jumlah Rp2,7 juta per KPM-nya. Apakah benar? Jadi teman-teman semuanya untuk penambahan jumlah KPM ataupun penambahan jumlah komponen itu tidak ada sebenarnya tahun 2025 karena memang di tahun 2024 sudah ada, yaitu untuk komponen korban pelanggaran hak asasi manusia berat. Jadi korban HAM berat itu termasuk dalam komponen yang ada dalam Kementerian Sosial. Nanti KPM tersebut per 3 bulannya akan menerima Rp2,7 juta atau per tahun akan menerima Rp10.800.000. Memang cukup besar ya, namun tidak ada yang menginginkan kalau menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia berat. Semoga teman-teman semuanya diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezekinya, diberikan panjang umurnya, kemudian dimudahkan segala urusannya agar teman-teman semuanya bisa keluar dari jerat kemiskinan dan menjadi salah satu anggota keluarga yang mengangkat derajat keluarganya masing-masing. Seperti itu teman-teman ya. Jadi tidak ada untuk penambahan komponen, melainkan masih komponen yang sebelumnya, yaitu ada 8 komponen. Yang pertama ibu hamil, anak usia dini, anak SD sederajat, anak SMP sederajat, anak SMA sederajat, penyandang disabilitas, selanjut usia, dan korban pelanggaran hak asasi manusia berat atau korban HAM berat. Seperti itu teman-teman. Informasi terbarunya, apabila ada pertanyaan terkait PKP PNT silahkan tanyakan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.